Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom, maupun kita yang nanti mendengarkan menyusul dari YouTube. Kita bersyukur karena kita masuk dalam persekutuan Selasa hari ini sebagai bagian kita bersekutu, khususnya nanti yang di Zoom akan saling sharing. Tapi bagi kita yang nanti hanya mendengarkan dari YouTube, jika ingin sharing boleh dengan keluarga, boleh dengan orang-orang terdekat, atau bersama Mbak Aban secara WA Japri juga boleh, sehingga kita bisa semakin terus diteguhkan dalam dinamika hidup ini. Kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu terkasih kita, Bu Tuti Joko. Monggo, Ibu. Mari kita berdoa bersama. Allah yang makasih, sungguh kami ucap syukur jikalau pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Kau jadikan dan Kau berkati bagi kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul melalui media Zoom ini ya Tuhan, untuk mengadakan persekutuan doa pagi. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan menjadikannya kekuatan untuk kami menjalani kehidupan sehari-hari dan semakin memperkuat iman percaya kami. Sertai persekutuan doa pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Semuanya hanya biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Mohon maaf Ibu Bapak terkasih, agak hang di sini dikit tadi. Oke, terima kasih Bu Tuti. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan awali dengan satu pujian yang masih menghantar kita dengan tema besar kita, yaitu Ajarku Mengenalmu. Dan kita akan memujikan satu lagu yang judulnya Mengenalmu. Kita pujikan bersama-sama. Buka mataku melihat wajah-Mu agung, bila kulihat hidupku dan ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku padamu. Kau beri kesempatanmu, tiada kasih yang meleda untukku. Bila ku buka matamu, aku terkagum hidupku, ku tersayang semua yang baik dalam hidup. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang ingin mengenal-Mu, Tuhan, kenal tiada dirimu ku ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu terkasih,
Kita akan membaca perenungan firman kita hari ini yang terambil 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai 25 yang akan dibaca oleh Pak Pri dan Bu Erina. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 25. Monggo Bapak dan Ibu terkasih. Ya, bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 25. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa, supaya ia dapat menafsirkannya. Sebab, jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ayat 21, dalam hukum Taurat tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku berbicara kepada bangsa ini, namun mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa lidah adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman. Bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Namun, kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang biasa, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bujur melawan Pak Pri dan Bu Erina singgon ningkapkan kata si badiaman kita krina. Maka Bapak Nande turang senina gundari si pegikan karena kata di Bataman banta. Ngerti Bapak Ibu? Orang. Oke. Jadi ini maksudnya terima kasih sudah dibacain firman gitu kali. Jelas ya. Tapi paling enggak ini sederhana ketika kita mendengar orang memakai kalimat yang tidak kita mengerti, kita akhirnya Bu Susi langsung, ini Mbak Ben ngomong apa ini gitu ya. Bu Tuti langsung yang senyum-senyum gitu. Tapi memang bacaan kita hari ini secara tidak langsung mau memberitahu hal tersebut ya. Bahwa kita tidak usah pungkiri dari zaman
dulu ketika perkembangan gereja-gereja yang akhirnya ada teman-teman sahabat kita yang sangat mengunggulkan bahasa roh begitu ya, yang firman hari ini mau meneguhkan kita dan mereka juga untuk melihat bahasa roh itu dengan kacamata berhikmat begitu ya. Artinya ketika kita memakai bahasa roh itu bukan berarti untuk kebanggaan sendiri, bukan berarti untuk membuat kita merasa lebih spiritual, lebih dekat dengan Tuhan, tetapi Paulus sendiri meneguhkan bahwa memakai bahasa roh itu untuk kita pribadi. Jangan sampai membuat orang lain tidak mengerti, jangan sampai membuat orang lain jadi menganggap kita gila gitu ya. Karena kalau kita lihat urut dari awal ketika Roh Kudus turun pun murid-murid atau rasul-rasul bisa bahasa dengan banyak bahasa yang orang pun akhirnya mengira murid-murid gila. Bahasa yang mereka pakai itu bahasa yang membuat orang mengerti firman sesuai dengan bahasa daerah setiap orang yang hadir saat itu berkumpul di Yerusalem begitu ya. Nah, untuk itu jemaat yang terkasih, semakin kita berbicara kita mengenal Allah, kita semakin paham bahwa apapun yang dikaruniai oleh Allah untuk kita itu haruslah bermanfaat, berguna untuk orang lain. Termasuk dalam hal ini Paulus sedang meneguhkan kita tentang bahasa lidah, bahasa roh begitu ya. Sehingga Paulus sendiri pun mengatakan dia berbicara kepada jemaat itu dengan kata-kata yang bisa dimengerti, membangun. Karena ketika ada orang yang dia masih sekedar ingin mendengar atau dia belum utuh imannya begitu ya, dia tidak semakin mundur ketika kita memakai bahasa itu. Tapi ketika kita memakai bahasa yang dimengerti, dan kita bernubuat dalam arti menyampaikan sesuatu yang memang sesuai dengan tuntunan Tuhan Allah begitu ya, maka dia sendiri akan mampu menyelidiki dan semakin paham, wow, Allah kita itu luar biasa gitu ya. Sesederhana ketika orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang mendengar tentang Yesus, ketika kita bisa menunjukkan kepada mereka Allah kita itu Allah yang penuh kasih terhadap semua orang dan mereka melihat prakteknya kita orang Kristen pun begitu, nah mereka semakin takjub, wow keren sekali ya orang-orang percaya ini. Nah tetapi jemaat yang terkasih yang menarik satu nats dari bacaan kita hari ini yang Mbak Aban secara pribadi menyoroti untuk meneguhkan saya dan kita semua, ayatnya yang ke-20. Kalau dalam terjemahan baru yang lama, kalimatnya itu demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, kalimat ini ingin meneguhkan kita dan mengingatkan kita. Bukankah Yesus pun sering sekali pernah dalam khotbahnya mengatakan jadilah seperti anak-anak gitu ya. Anak-anak dalam arti yang kalau di sini positif, tulus dan sebagainya gitu ya. Tapi kali ini Paulus dia meneguhkan jadilah anak-anak ketika dalam kejahatan. Kalau menurut kita Bapak Ibu terkasih emang anak-anak bagaimana ya kalau dalam kejahatan? Bude Tuti nih yang karena sering hadapin anak-anak atau Bu Susi. Boleh sedikit. Kalau anak-anak ngadapin kejahatan emang biasanya gimana ya Bude? Atau ibu bapak yang lain monggo boleh. Kalau ada orang jahat, otomatis dia akan takut ya. Tapi kalau untuk melakukan kejahatan itu tadi, Bu Susi, kalau kita ingat masa kecil kita deh, kita dulu anak-anak kalau kejahatan apa Bude? Sama aja, kalau kita mau melakukan kejahatan, Juga ya? pasti dia kan takut juga kan. Nanti Ya, nanti betul. itu tidak Iya, baik, ini itu nanti dalam kita kejahatan. dimarahin, nanti kita itu. Iya, anak-anak dalam kejahatan. Jadi ibaratnya ada khawatir, takut, Iya. gelisah gitu ya. Ini kan udah dikasih tahu nggak boleh dilakukan, Janganlah tapi sama seperti kok aku melakukan gitu ya. Sehingga Paulus dia mau nyuruh kita jadilah anak-anak dalam kejahatan. Artinya kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan itu karena tahu itu tidak baik, tahu itu menggelisahkan, tahu itu
efeknya nanti ya lagi-lagi polosnya anak-anak biasanya dimarahin, paling fatal dihukum, tapi juga paling paling membuat mereka eh, paling mereka langsung merasa paling dekat adalah takut dan gelisah itu. Karena seingat Mbak Aban dulu waktu kecil juga ingat sekali ketika mencoba, bukan mencoba, udah ambil gitu ya uang mama di tas gara-gara pengen sesuatu tapi nggak berani bilang gitu ya. Terus ambillah, tapi itu gelisahnya minta ampun sampai ke bawah mimpi yang akhirnya ngaku sendiri di Ngigau. Akhirnya besok paginya eh, mama bilang, Aban mau ngakui sesuatu, kok kayaknya tadi malam gelisah gitu-gitulah ya, Bapak Ibu terkasih. Dan akhirnya, ya maaf ya aku ambil kemarin pengen beli ini sama teman-teman. Nah, itulah anak-anak dalam kejahatan. Langsung jujur, langsung mengaku, langsung minta maaf. Nah, saya kalau kita udah dewasa, kayaknya kalau ngelihat pelaku-pelaku kriminal orang dewasa untuk mengakui salah dan jujur aja ribetnya minta ampun ya, makanya para polisi, pengacara dan rasanya mereka jadi ada kerjaan gara-gara orang dewasa makin makin ribet lah prosesnya untuk mengakui sebuah kejahatan gitu ya. Nah, yang kedua, Paulus meneguhkan, tetapi jadilah orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, ini yang ketika kita semakin mengenal Allah yang kita sembah, semakin kita mengenal apa yang Tuhan mau terhadap diri kita, maka ketika kita melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, bertindak sesuatu, pola pikir kita sudah pola pikir yang di dalam Tuhan, artinya bijaksana, sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan spiritnya adalah kasih gitu ya. Udah mutlak itu gitu ya, sehingga orang dewasa nggak lagi yang plin-plan, bingung dan eh, akhirnya memilih yang sebelah dalam arti yang jahat, tidak. Tapi dengan pemikiran yang dewasa, yang baik dan yang benar itu mutlak akan dilakukan. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itulah yang akan dipilih. Sehingga setelah Paulus mengatakan kalimat ini, dia makin meneguhkan umat untuk benar-benar memakai karunia, memakai apa yang Tuhan anugerahkan itu dalam rangka membangun. Jadi pemikiran yang dewasa dalam Tuhan itu membuat kita melakukan segala sesuatu untuk semakin meneguhkan yang lain dan mereka melihat Allah yang luar biasa melalui pemikiran, kata, dan tindakan kita. Dan ini memang proses ya, Bapak Ibu terkasih gitu ya, proses dalam arti semakin kita berpikir di dalam Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka kedewasaan itu kadang-kadang di pikiran sudah dewasa, tapi prakteknya agak-agak berjuang dan jatuh bangun begitu ya. Tapi paling tidak ketika pikiran kita sudah sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan, memahami, mengenal Allah kita, maka kata dan tindakan pun pasti akan mengikuti. Karena ketika kita semakin dewasa dalam pikiran, kita nggak seperti anak-anak yang asal coba-coba, salah pilih dan sebagainya gitu ya, tapi sudah lebih bijaksana. Nah, inilah yang meneguhkan kita hari ini, Bapak Ibu terkasih. Ketika kita mau berbuat jahat, jadilah seperti anak-anak. Tapi ketika kita ingin berbuat hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, yang besar begitu ya, maka semoga pikiran kita dewasa di dalam Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap pilihan sungguh-sungguh berguna dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan menuntun, Tuhan meneguhkan kita, Bapak Ibu terkasih. Sederhana memang apa yang disampaikan Paulus hari ini, tetapi ini jadi proses kita sampai akhir hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Bapa buat setiap karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, terkhusus ketika hari ini kami belajar ketika ada karunia bahasa roh, ternyata kami memahami bahwa sekalipun bahasa roh itu kami miliki, itu haruslah berguna meneguhkan orang-orang di sekitar kami, bukan sekedar untuk kesombongan rohani kami, kehebatan kami, tetapi justru seharusnya kami pakai untuk
membangun spiritualitas kami kepada Tuhan, tapi ketika berkumpul dengan persekutuan, dengan orang-orang yang tidak seiman, maka kalimat bahasa yang dimengerti itulah yang harus kami sampaikan agar mereka pun semakin takjub kepada Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami berusaha untuk lakukan kehendak-Nya. Dan saat ini pun kami diteguhkan agar ketika melakukan hal yang jahat, kami seperti anak-anak yang takut, ataupun ketika melakukannya kami mudah untuk mengaku dan meminta ampun. Tapi juga sekaligus ketika kami ingin melakukan hal besar, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, pikiran kami pun harus senantiasa berpikir dengan dewasa, sehingga sekalipun baik, jika tidak berguna, maka kami akan upayakan tidak melakukan. Tetapi jika baik dan semakin berguna untuk banyak orang, maka kami akan lakukan sehingga semakin jadi berkat buat orang sekitar kami. Berikanlah kami hikmat untuk melihat mana yang baik tapi hanya untuk diri kami, ataupun mana yang baik tapi bisa berguna dan jadi berkat buat orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, karena segala sesuatu yang kami lakukan, baik hal kecil, hal besar, jika kami lakukan dengan kasih, kami percaya itu menjadi berkat untuk diri kami, keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.